Jadi pada prinsipnya dalam penetapan tersangka tadi, bahwa dasarnya untuk menetapkan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga putusan MK adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berdasarkan 2 alat bukti. Kalau begitu gampang sekali polisi menetapkan orang tersangka, walaupun bukan bukti yang berkaitan pun diajukan, bisa ditetapkan orang sebagai tersangka, ahli. Apa tetap pendapat saudara seperti itu? Ya, ahli tetap dengan keterangan dari awal 2 alat bukti, 2 alat bukti, 2 alat bukti, seperti itu. Iya baik, jadi mengenai pra-peradilan, khususnya mengenai pengujian terhadap sah tidaknya penetapan tersangka itu memang seringkali orang berpendapat bahwa yang penting sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti di dalam menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Tapi sebenarnya itu tidak cukup hanya menilai ada tidaknya 2 alat bukti tadi atau menilainya secara kuantitatif. Memang betul harus ada 2 alat bukti. Tapi apakah alat bukti ini merupakan alat bukti yang sudah bisa digunakan di dalam perkara tersebut atau tidak? Nah, syarat agar alat bukti itu dapat digunakan dalam suatu perkara tertentu itu ada 2. Yang pertama, yaitu alat bukti tersebut harus relevan. Jadi ada syarat relevansi di sana antara alat bukti dan perkara tersebut. Ketika alat bukti itu tidak relevan, maka walaupun itu dikatakan alat bukti, tapi itu tidak dapat digunakan di dalam perkara tersebut karena dia tidak memiliki hubungan. Relevan ini maksudnya adalah alat bukti itu memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dari alat bukti tersebut dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk suatu perkara tertentu. Itu. Jadi kalau alat bukti yang disampaikan itu, misalnya ternyata alat bukti ini tidak relevan, tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perkara yang sedang disidangkan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti. Jadi yang kita katakan yang kita definisikan sebagai alat bukti ini adalah alat bukti yang dapat digunakan di dalam suatu perkara tertentu. Nah, jadi misalnya di dalam pasal 184 KUHP ini sudah disebutkan ada 5 alat bukti yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun tidak semua orang bisa bersaksi di dalam persidangan. Makanya saksi itu kan ada syarat-syaratnya, yakni orang yang melihat langsung, mengalami langsung, mendengar langsung, itu yang disebutkan saksi. Walaupun ada perluasan oleh MK, saksi itu orang yang tidak dapat saja orang yang tidak melihat atau mendengar atau mengalami langsung. Namun demikian, keterangan saksinya ini harus relevan. Jadi tetap syarat relevan itu harus ada. Harus relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Tidak mungkin sembarang orang itu yang tidak mengetahui sama sekali atau tidak relevan dengan perkara tertentu itu dihadirkan di dalam persidangan. Jadi itu walaupun semua orang bisa setiap saksi itu sudah pasti orang, tapi tidak semua orang bisa menjadi saksi. Begitu. Karena ketika dikatakan saksi, ketika dikatakan alat bukti, maka dia harus relevan, harus ada hubungannya dengan suatu perkara tertentu. Jadi, misalnya di dalam pra-peradilan itu dikatakan sudah terdapat 2 orang saksi, sudah terdapat 2 alat bukti. Itu tidak cukup sampai di sana. Jangan-jangan misalnya saksi ini ternyata keterangannya tidak ada hubungan sama sekali atau tidak relevan. Jadi kalau hakim pra-peradilan hanya berhenti sampai menilai ada tidaknya 2 alat bukti tadi, maka selesailah. Walaupun ternyata saksi ini ternyata keterangannya itu tidak memiliki kesesuaian atau tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara tersebut, walaupun
hakim pra-peradilan tidak perlu menilai sampai terlalu jauh ke dalam untuk sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa si tersangka ini adalah pelakunya, karena itu adalah hakim pada pokok perkara. Tapi si hakim pra-peradilan ini hanya melihat apakah alat bukti ini sudah dapat digunakan karena sudah memiliki relevansi dengan perkara, karena alat bukti ini sudah dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam perkara tersebut. Kira-kira demikian. Jadi bukan hanya sekedar ada tidaknya dua alat bukti, tapi apa betul alat bukti ini dapat digunakan di dalam perkara tersebut. Yang kedua, syaratnya admissible. Admissible ini harus dapat diterima. Admissible ini berhubungan dengan exclusionary rules atau bewijsvoering di dalam istilah Belandanya. Jadi alat bukti yang didapatkan itu tidak boleh alat bukti itu tidak boleh didapatkan secara melawan hukum, kira-kira demikian. Jadi alat bukti itu harus didapatkan dengan cara-cara yang sah. Alat bukti yang admissible itu sudah pasti dia harus relevan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita hubungkan juga dengan pasal 1 angka 14 KUHP, itu kan jelas dikatakan bahwa seorang tersangka itu adalah seorang karena perbuatan atau karena keadaan didasarkan pada minimal dua alat bukti ya, atau bukti permulaan. Lalu karena sekarang sudah ditegaskan oleh MK, bukti permulaan itu diartikan minimal 2 alat bukti. Jadi karena 2 alat bukti, patut diduga dialah pelakunya. Jadi kata patut diduga, dari 2 alat bukti, kemudian dari 2 alat bukti itu dia patut diduga adalah pelakunya, maka ada hubungan relevansi tadi antara alat bukti yang ada antara 2 alat bukti itu, sehingga dia dapat diduga atau patut diduga adalah sebagai tersangka. Nah, ini adalah relevansi. Jadi di pasal 1 angka 14 itu saja sudah secara eksplisit menegaskan bahwa di situ harus ada syarat relevansi tadi. Jadi dia dari alat bukti dapat atau patut diduga sebagai pelaku. Artinya dapat disimpulkan dari alat bukti itu adalah dia adalah pelakunya. Kira-kira demikian. Jadi bukan sembarang alat bukti yang tidak ada relevansinya sama sekali, kemudian dihadirkan dalam sidang pra peradilan. Yang penting ada 2 alat bukti. Mau alat bukti itu relevan atau tidak itu bukan urusan pra peradilan, tidak seperti itu. Jadi alat bukti itu relevan dan admissible itu adalah domain daripada hakim pra peradilan. Walaupun hakim pra peradilan itu tidak menilai lebih jauh sampai untuk menetapkan keyakinannya seperti di dalam pokok perkara, tapi dia cukup melihat bahwa 2 alat bukti yang disajikan, 2 alat bukti yang ada pada penyidik itu dapat menyimpulkan atau dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa si tersangka si pelaku ini si terduga ini adalah tersangkanya, karena alat bukti itu sudah dapat memberikan informasi atau relevan atau ada hubungan sedemikian rupa sehingga si tersangka ini diduga sebagai pelakunya. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa cukup yang penting dinilai saja secara kuantitatif ada 2 alat bukti, itu tidak benar, karena bisa saja kalau seperti itu di dalam suatu persidangan pra peradilan misalnya penyidik akan menghadirkan atau mengatakan bahwa sudah ada 2 alat bukti, misalnya 2 saksi dari sembarang orang misalnya yang tidak memiliki relevansi sama sekali, dan hakim ketika menilai itu hanya sudah ada 2 alat bukti, dia mengatakan penetapan tersangkanya itu sah, maka itu adalah suatu kekeliruan.
dan tidak tidak patut untuk dilanjutkan sebenarnya perkara tersebut, karena alat buktinya ini tidak relevan sebenarnya di dalam perkara itu. Jadi itu yang harus ditetapkan oleh hakim dan harus disyaratkan pada setiap alat bukti di dalam persidangan. Nah, kelemahan lain ketika pandangan tadi itu digunakan, pandangan yang mengatakan bahwa yang penting ada 2 alat bukti, maka bisa saja penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang tidak relevan, yang ya bisa saja dia sudah memiliki lebih dari 2 alat bukti, tapi semua alat bukti itu tidak relevan. Nanti di persidangan ternyata baru dihadirkan alat bukti yang relevan. Nah, itu tidak benar juga. Jadi alat bukti yang relevan itu harus sudah ada sejak dia menetapkan tersangka. Makanya tadi pasal 1 angka 14 itu sudah jelas mengatakan bahwa dari 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti itu patut diduga bahwa dialah pelakunya. Jadi seperti itu. Terima kasih.